Haleluya. Hari ini Minggu 3 Mei tahun 2020, saya ingin berbagi berkat rohani bagi saudara. Ada 5 teladan sikap doa daripada Yesus. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk itu doa adalah sebuah kebutuhan bagi orang yang percaya untuk mendekatkan dirinya kepada Bapa, tak terkecuali dengan Yesus. Lewat doa-doa yang tertulis dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Yesus mengagungkan Bapa dan mengucapkan syukur kepadanya. Ada banyak hal penting yang bisa kita pelajari dari cara Yesus saat berdoa. Yohanes 6 ayat 11 berkata, "Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki." Nah, yang pertama adalah di mana Yesus meluangkan waktu berdoa sendirian. Alkitab banyak menuliskan kalau Yesus sering berdoa bersama dengan murid-muridnya. Namun, Alkitab juga mencatat kejadian bahwa ia seorang diri berdoa dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita memang dianjurkan untuk berdoa bersama dengan orang percaya lainnya, tapi juga kita harus meluangkan waktu sendiri untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Matius 6 ayat 6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya," sekali lagi, akan membalasnya kepadamu. Yang kedua, doa mendoakan orang lain. Mengapa kita harus mendoakan orang lain? Yesus adalah seorang pendoa syafaat. Meskipun dirinya berdoa bagi dirinya sendiri, khususnya pada malam sebelum ia disalib, ia juga tidak melewatkan untuk mendoakan orang lain. Yesus mendoakan murid-muridnya agar kuat menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu menjelang kematiannya. Dia berdoa juga bagi murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 9 berkata, tidak hanya berdoa bagi orang-orang yang dia kasihi, bahkan Yesus juga berdoa bagi orang-orang yang memusuhinya. Luar biasa. Orang yang memusuhinya, membencinya, dia berdoa. Lebih luar biasanya lagi, pada saat dia disalib, dia berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Yang ketiga, punya waktu rutin untuk berdoa. Untuk urusan melayani, kita bisa katakan Yesus adalah pribadi yang sangat sibuk sekali. Ia mendatangi banyak tempat untuk memberitakan firman Tuhan dan pengajarannya. Alkitab berulang kali mencatat bagaimana Yesus mundur sejenak untuk beristirahat dan meluangkan waktunya bersama Bapa untuk berdoa. Itu tertulis dalam Lukas 5 ayat 12-15, Lukas 9 ayat 16, Lukas 11 ayat 1. Jelas menunjukkan kalau Yesus berdoa secara rutin dan disiplin. Yang keempat adalah berserah pada kehendak Bapa. Yesus juga punya kehendaknya sendiri. Kendati demikian, ia tetap tunduk pada kehendak Bapa atas hidupnya. Hal ini sangat jelas bisa kita lihat dalam doanya di malam sebelum ia akhirnya ditangkap dan disalibkan. Sebagai manusia, Yesus menyatakan kalau dirinya tidak mau menjalani salib. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Hari ini mari kita mulai belajar untuk berdoa.
Tuhan, biar bukan rencana saya yang terjadi, rencana Engkau yang terjadi atas hidup saya. Yang kelima, berdoa dengan iman. Hal ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yesus sangat yakin kalau setiap doanya itu didengar oleh Bapa. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu apa? Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Maka pada saat itu Yesus berkata, Hai Lazarus, keluarlah engkau. Maka Lazarus bangkit dan dia keluar dari sebuah kematian yang terjadi kepada Lazarus. Hari ini biarlah kita punya doa yang sungguh beriman kepada Tuhan. Apa yang mustahil bagi engkau, firman Tuhan berkata, tidak mustahil bagi Tuhan. Engkau berkata, aku menghadapi pergumulan ini sendiri. Engkau tidak sendiri. Ada Yesus bersamamu. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Haleluya.